pernah juga pengalaman pada waktu saya datang ke satu rumah jemaat ya, rumah jemaat, saya jabat tangan, tiba-tiba tangan saya diginiin. Disebut juga dalam Yesaya 14 ayat 12, disebut juga terjemahan King James Version ya, KJV. King James Version itu memakai istilah Lucifer. Iblis dulu itu bersama dengan Mikael, Gabriel, yang merupakan penghulu malaikat atau pemimpin malaikat dengan fungsi masing-masing. Jenis ini tidak dapat diusir dengan doa kecuali dengan puasa. Nah, jenis ini Podcast bersama gue Mars Dwiri. Balik lagi akhirnya setelah sekian lama. Mohon maaf sekali ya teman-teman, tapi kali ini kita datang kembali lagi untuk menghibur kalian, untuk memberikan informasi, untuk menjelaskan firman-firman dengan cara yang menarik, dengan topik-topik yang gak kalah seru dari video. Nah, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di sini ya. Ya di sini lah pokoknya, di atas ada. Dan hari ini pembahasannya seru banget karena kita juga akan menyangkutkan ke salah satu film yang banyak sekali ditonton, pasti kalian juga udah tahu. Salah satunya adalah The Exorcism of Emily Rose. Nah, kalian udah kebayangkan kita akan ngebahas tentang apa. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang exorcism atau pengusiran roh-roh jahat. Tuh. Hari ini gue nggak sendirian. Gue akan ditemani bersama Pak Pendeta Hubert Lantu. Kita langsung aja panggil. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sama kita di HBO Podcast. Ya, terima kasih banyak. Nah, Pak Pendeta, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Bapak sekarang melayani di mana sih? Atau terakhir melayani di jemaat mana? Nah, yang terakhir saya melayani nggak jauh-jauh banget dari Cibubur. Oh iya? Nggak jauh-jauh banget. Sekarang ini saya posisi di Depok, domisili di Depok. Jadi kalau saya ke jemaat saya yang terakhir, saya selalu lewat Cibubur, selalu. Di Menara Kasih. Tahu Menara Kasih? Menara Kasih Bekasi. Iya, itu habis Cibubur itu perbatasan dengan itu kan, Cibubur, Bojong Kulur, baru itu sudah terus Bekasi sudah. Ya ampun, sebenarnya berarti kita deketan ya Pak ya? Ya deketan, dan juga jemaat saya banyak yang di kota wisata itu. Oh, gitu, Tapi ya. maksudnya terdaftar di Bekasi, tapi mungkin sering masuk di wisata. Ya. Berarti sekarang Bapak statusnya sudah emeritus ya Pak ya? Sudahlah, sudah emeritus. Emeritusnya juga di Menara Kasih atau? Ya, di Menara Kasih. Mulai dari sejak tahun kapan Pak? 2000 berapa ya? 2012. Oh gitu. Nah, Pak, hari ini seperti yang tadi sudah aku jelaskan di awal, hari ini kita akan ngebahas tentang The Exorcism atau pengusiran roh-roh jahat. Ya. Nah, mungkin Bapak sebelum kita masuk ke pengusirannya, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit nggak Pak? Sebenarnya roh-roh jahat itu seperti apa sih? Ada nggak sih secara iman GPIB? Nah, usul saya usul ini karena kemarin nggak ikut persiapan itu ya. Boleh dirubah sedikit, jangan tanya ini dulu. Itu karena ini adalah akibat daripada yang saya akan uraikan ini. Oh, oke, boleh Pak, silakan. Kita putar. Oke. Ya. Ya. Maksud saya presentasi dulu. Ya, boleh silakan Pak. Langsung.
Ya, langsung aja. Oke. Silakan dipersilakan. Ya, mungkin presentasi ini teman-teman yang ikut juga mungkin boleh catat dan lain sebagainya gitu ya, untuk nanti sebagai bahan untuk pertanyaan. Oke. Saya waktu saya masih pemuda, ya, saya lebih senior dari Pendeta Teddy karena saya sudah pemuda. Beliau mungkin masih anak-anak begitu ya. Waduh, kalau begitu saya belum lahir, Pak. Belum lahir. Oke, jadi pada waktu saya pemuda, pertama-tama memang waktu SD saya bercita-cita jadi pendeta, suka sekali, kepengen jadi pendeta. Nggak ada yang suruh, nggak ada yang apa, senang aja. Tapi lama-lama berubah cita-citanya, entah karena lingkungan, karena situasi dan lain sebagainya. Lalu karena mulai banyak bangun jalan, saya kepengen makanya masuk di teknik ya, fakultas teknik untuk tujuannya sih jadi ahli jalan gitulah, jalan tol gitu maksudnya. Nah, jadi sempatlah kuliah itu di 2 tahun, Pak, tapi cuma 2 tahun. Nah, setelah itu panggilan itu datang lagi, panggilan untuk jadi pendeta. Gitu, makanya saya sekolah pendeta. Nah, dalam sekolah itu ada beberapa pengalaman praktik pelayanan. Nah, dalam praktek pelayanan itu, karena sudah juga dilengkapi dengan beberapa mata kuliah yang khusus bersangkut paut dengan exhaustive, makanya tahu sedikit lah. Tapi pengalamannya banyak pada waktu itu. Tahunya sedikit, pengalamannya banyak. Sehingga berdasarkan pengetahuan yang sedikit, ditambah dengan pelayanan yang agak banyak bersangkut paut dengan kuasa-kuasa kegelapan, maka interaksi itu mengakibatkan banyak hal-hal yang bisa dipraktekkan. Itu. Kemudian setelah dihabiskan sebagai pendeta, maka ada beberapa pelayanan kuasa-kuasa kegelapan seperti itu juga, ya, sehingga dalam pelayanan kuasa kegelapan menjadi nampak bahwa hal itu ternyata memang ada real kok. Dalam dunia kita tidak membahas secara khusus, kalau belajar teologi itu bicara yang umum, makro, ya. Tapi yang spesifikasi seperti ini hanya disinggung, tapi tidak didalami. Nah, itu seringkali terjadi begitu. Nah, pada waktu pelayanan di jemaat itu, ternyata saya ketemukan, kok ada jemaat yang orang suka datang ke situ. Ternyata dukun. Lah, dukunnya jemaat saya juga. Itu pengalaman-pengalaman itu. Nah, pernah juga pengalaman pada waktu saya datang ke satu rumah jemaat ya, rumah jemaat, saya jabat tangan, tiba-tiba tangan saya diginiin, diludahi 3 kali. Kenapa itu, Pak? Dukun. Waduh. Jadi tadi karena saya sudah diberitahu, diinfokan, saya kasih aja habis jabatan ini, udah lagi kalau mau banyak-banyak. Nah, saya bilang begitu. Ya. Nah, itu beliau. Kalau boleh tahu, Pak, itu pengalaman ketika menjadi pendeta di mana, Pak? Saya sebenarnya agak menutup supaya jemaat, siapa tahu ada jemaat yang dengarin. Atau mungkin boleh di daerah mana gitu, mungkin di daerah Jawa Barat ada, di Depok ada, di Banjarmasin ada, di Sulawesi ada. Nah, itu kira-kira begitu. Oke. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, sederhana aja kok latar belakang ini, ya. Kemudian saya sekarang sudah punya anak 5, cucu 7. Ini kebahagiaan ini. Kebahagiaan punya cucu 7. Ramai jadinya rumah kayak Pak? Ramai sekali. Enak, bahagia kalau dapat cucu. Makanya kalian juga hidup yang bagus lah. Punya anak, punya cucu, itu bahagia. Baik. Oke. Nah, setelah itu
akhirnya kita pensiun. Dari pensiun itu sekarang tugasnya itu kalau orang Batak bilang saya dikasih marga Simatupang. Kenapa gitu, Pak? Siang malam tunggu panggilan. Waduh. Artinya begini. Artinya saya tidak ada jadwal rutin karena bukan saya tidak ngatur lagi. Yang ngatur itu KMJ kan. Jadi siang malam tunggu telepon, ada enggak yang panggil saya ke jemaat ini? Ada enggak yang panggil saya? Tahu-tahu ada juga GPIB Trinitas. Kira-kira begitu. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Ya. Boleh setengah menit saya mau berdoa dulu ya, karena ini kita bicara roh-roh gelap. Jadi roh gelap itu ada di mana-mana. Tapi kita juga mau berdoa dulu supaya kita semua dilindungi, dibukakan pikiran kita, dan ikut bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam kasih sayang Tuhan yang besar, Engkau memanggil kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Karena sesungguhnya Engkau adalah terang. Kami berjalan bersama dengan roh terang, roh kudus. Dengan demikian kami tidak berada di pada roh gelap atau roh penajisan. Dan saat-saat ini kami berbicara tentang kuasa terang, kuasa kegelapan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan besar bersama kami dan melindungi kami. Sehingga kami berada pada roh keterang, roh yang kudus. Itulah yang memimpin kami, melindungi kami daripada serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya mengikat semua persekutuan kami, Zooming ini, siang hari ini. Terpujilah Bapa. Amin. Oke, boleh saya masuk? Boleh Pak, silahkan. Oke. Pertama saya mau katakan tentang pengertian-pengertian dulu. Ya, supaya kita nanti masuk lebih makin lama makin fokus. Yang pertama, ada pengertian okultisme. Yang kedua nanti ada saya bicara sedikit soal demonologi. Demon, setan. Ya. Nah, okultisme itu adalah dari kata occult, bahasa Inggris itu, gelap, misterius, tersembunyi. Kalau isme adalah paham atau kepercayaan, itu isme kan begitu. Tentang hal-hal yang sifatnya gelap, kepercayaan tentang hal-hal sifatnya tersembunyi, yang misterius, itu kita sebut semuanya okultisme, ya, atau occultism. Nah, itu sedikit mengenai okultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kalau rumusan dari banyak liturgi, termasuk GPIB, kita hanya kenal istilah kuasa kegelapan. Jauhkan daripada kuasa kegelapan. Ya, itu pakro, umum. Kemudian yang berikutnya itu ialah berbicara soal demonologi. Demonologi merupakan demon itu setan. Beda dengan iblis, nanti kita jelaskan juga itu. Jadi demonologi ilmu semacam ilmu yang membahas, mempelajari tentang demon. Gaya si demon, gerak si demon, kesukaannya tinggal di mana si demon itu, si iblis atau si setan yang menjadi setan. Maka dari definisi yang kelihatan di atas ini, maka kita sebagai orang percaya posisinya adalah jelas bertentangan dan melawan kuasa kegelapan. Iblis di situ, ada demon di situ, setan-setan. Ya. Jadi kita tidak mempelajari okultisme atau kita sama sekali tidak mau belajar occultism. Ya. Ilmu yang atau paham yang mengikat kita dalam kerahasiaan, misteriusan, tersembunyi, dan lain sebagainya. Itu. Tetapi kita mencoba mempelajari dari sudut Alkitab, demonologi, atau
dasar-dasar pemahaman kita terhadap demon, kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan itu dari Alkitab, bukan dari sumber yang lain. Bukan dari sumber yang namanya mantra, jimat-jimat, dan sebagainya. Itu kita tidak tahu. Ya, yang penting kita apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, apa yang dikatakan Alkitab itu harus diangkat supaya kita semua tahu. Harus diangkat, jangan tersembunyi. Karena kalau tersembunyi nanti seringkali terjadi pemakaian Alkitab secara rahasia, secara tersembunyi. Nah, itu nanti saya sebutkan juga contoh itu dari ilmu aliran putih. Tapi ya demon juga, demonologi. Nah, Pak, maaf ya. Saya potong sebentar mau tanya. Berarti yang Bapak pelajari semasa perkuliahan itu adalah demonologi? Okultisme dan demonologi. Dan juga tentu kalau bicara demonologi nanti menyangkut macam-macam ya. Mimpi lah, ya mata terang itu bisa lihat sesuatu itu, atau the sixth sense ya, itu sixth sense mata terang itu hampir sama lah itu hanya bahasa-bahasa saja ya. Kemudian lain-lain itu semua dari situ. Jadi kita mengerti umum dulu, nanti cabang-cabangnya banyak sekali. Gitu. Jadi kita kalau tanya cabang ini, kita mengerti dulu yang secara keseluruhan baru. Oh ini di sini, oh ini di sini, gitu. Ya, oke. Jadi kita lihat sekarang bahwa kita tidak mempelajari okultisme, tapi kita mempelajari demonologi dari sudut Alkitab. Karena Alkitab banyak berbicara demon-demon. Ya, itu yang paling penting yang harus kita pahami. Kemudian kita juga demonologi harus dipahami, kita tidak belajar ilmu demon, ilmu setan, enggak, kita enggak percaya, tapi mengetahui sikap setan, perjalanan hidup setan, sasaran setan, apa gaya hidupnya, bagaimana dia menjebak manusia untuk menuju ke neraka. Itu yang kita mau coba angkat, tapi sebentar ini. Jadi seperti orang-orang ya, contoh orang-orang yang pergi ke dukun, ke peramal-peramal, mencari ilmu atau kekayaan lewat setan, itu pergi aja ke Gunung Kawi sana untuk cari kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Atau mencari macam-macam hal, itulah sebenarnya mempelajari melakukan praktek okultisme. Nah, kita tidak boleh untuk hal-hal seperti itu. Tetapi kita orang percaya tidak belajar, sekali lagi tidak belajar okultisme, tapi kita belajar demonologi yang biblical, yang Alkitabiah. Nah, kemudian yang kedua, iblis, kita paham dulu iblis dan roh-roh setan. Iblis adalah pemimpin tertinggi di dalam kerajaan kegelapan. Nah, di dalam rumusan, dalam banyak liturgi GPI dan juga gereja-gereja lain, itu hanya disebut kuasa kegelapan. Umum sifatnya. Tapi yang dimaksudkan sebenarnya kita bicara iblis yang pemimpin tertinggi dari kerajaan kegelapan. Iblis adalah sebuah gelar, karena itu dipakai istilah the devil. Itu gelar, the devil. Kita sebut saja itu kejahatan atau iblis atau kegelapan, itu the devil. Dari kata diabolos. Nah. Sedangkan nama pribadinya adalah Satan, bukan setan. Satan. Ya. Jadi sedikit berbeda dengan setan, tapi dia adalah Satan. Satan dari bahasa Ibrani artinya musuh. Musuh. Itu yang harus kita pahami. Nah, iblis itu berapa? Satu. Iblis itu cuma satu. Ya, di dalam keseluruhan ini hanya satu pribadi. Nama gelar lainnya selain musuh itu ialah dalam Wahyu 12 disebut ular tua. Ular apa, Pak? Maaf? Tua.
Ular tua. Tua, ya. Disebut juga naga merah padam. Naga merah padam. Wahyu 12 ayat 3. Disebut juga dalam Yesaya 14 ayat 12 disebut juga terjemahan King James Version ya, KJV. King James Version itu memakai istilah Lucifer. Lucifer. Nah, ini yang paling banyak kita tahu nih biasanya nih Pak. Iya. Dia adalah iblis. Nama-namanya banyak. Oke. Iblis juga disebut maut dan berkuasa. Dia dalam kerajaan maut. Hades. Maut Hades. Hades, istilah Hades. Wahyu 20 ayat 14. Atau kadang-kadang dalam Efesus 2 ayat 2 disebut penguasa kerajaan angkasa. Iblis dulu itu bersama dengan Mikael, Gabriel, yang merupakan penghulu malaikat atau pemimpin malaikat dengan fungsi masing-masing. Mikael itu panglima perang. Gabriel adalah utusan pembawa berita. Lucifer diduga kuat, dia berkuasa atas puji-pujian dan penyembahan di dalam sorga. Ini adalah tafsiran dari Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Pak, ini jadi lebih menarik pembahasannya semakin lama ya. Pertama aku mau nanya ketika tadi Bapak menjelaskan bahwa Lucifer itu dulu berada bersama dengan Mikael dan Gabriel. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa dulunya bisa disebut juga sebagai malaikat dong ya? Iya, pinter. Oke. Bisa terus? Iya. Oke. Nah, yang menggoda Adam, yang menggoda Hawa dalam Kejadian pasal 3, yang menggoda Tuhan Yesus di padang gurun, Matius pasal 4, yang menggoda Petrus agar Yesus menolak disalib, Matius 16 ayat 23, dan yang merasuk Judas, itu semua adalah iblis. Bisa dibaca dalam Yohanes 13 ayat 27. Bukan setan-setan, bukan. Iblis, satu pribadi. Nah, sekarang yang menyebabkan sakit ayam, sakit bisu, tuli, dan legion, yang kita baca itu ya di kitab-kitab Injil, semua termasuk golongan setan-setan. Berarti ini ada dua ya Pak? Berbeda dari Lucifer dan yang sebutan lainnya adalah Satan. Ya, Satan dan setan-setan. Oke. Satan, setan. Oke. Jadi jumlah setan-setan ini banyak sekali. Nanti sebentar kita akan lihat sedikit gambaran-gambarannya ya. Dan kita lihat juga Beelzebul atau kadang-kadang Baalzebul adalah termasuk pemimpin penghulu setan-setan. Tapi bukan iblis. Dia bukan iblis itu sendiri. Tapi setan, penghulu setan. Panglima setan. Itu Baalzebul yang kita sering baca dalam Alkitab. Baal. Ya. Kemudian kita kembali kepada iblis. Iblis itu bukan antikristus. Dia memang antikristus, tapi yang disebut antikristus yang kita baca dalam kitab Wahyu dan macam-macam itu bukan iblis. Kenapa? Karena antikristus itu manusia. Manusia.
Antikristus bukan Beelzebul. Iblis bukan Beelzebul. Iblis juga bukan setan. Semua adalah makhluk yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita pahami dulu sebagai umumnya ya. Bukan juga iblis bukan antikristus, tapi juga bukan nabi palsu, juga bukan Beelzebul dan bukan setan. Tetapi semua adalah makhluk yang berbeda-beda. Antikristus, nabi palsu bukan makhluk roh, tetapi manusia. Kenapa begitu, Pak? Apa? Kenapa manusia? Memang mereka manusia. Oh gitu. Ya, nanti manusia yang sudah wangkot hatinya, yang terang-terangan melawan Kristus, yang disebut antikristus. Mereka itu manusia. Jadi kalau itu merupakan satu figur, belum muncul. Tapi nada-nadanya sudah ada, tetapi belum muncul secara figur, secara pribadi. Yang mana orangnya? Ya. Nah, dalam catatan Alkitab, bagian berikutnya lagi, sepertiga malaikat yang memberontak, yang dikepalai oleh iblis. Pernah tahu itu kan, kita baca itu dari saya. Jumlahnya banyak. Jadi malaikat-malaikat yang ikut iblis itu namanya dibuang oleh Tuhan dari sorga, disebut setan-setan. Disebut roh-roh najis. Jadi banyak. Tuhan Yesus menyebut ular, ya itu kalau kita baca dalam Lukas 10 ayat 19. Apa, Pak? Lukas 10 ayat 19, tolong baca. Lukas 10 ayat 19. Ayat 19. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, dan Oke. Coba ya terus. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, oke. Jadi menginjak ular dan kalajengking. Ular di situ melambangkan iblis. Jadi kita manusia percaya diberikan kuasa untuk injak ular, injak iblis, ya. Dan mengusir kalajengking. Kalajengking mewakili setan-setan yang dimaksudkan di situ. Oke. Yang berikutnya, karakteristik dan daripada iblis dan setan-setan. Ya. Pertama, pemberontak, pendakwah, bukan pendakwah itu beda. Pendakwah itu pemberitaan ya. Pendakwah menuntut, pendusta, pemecah belah, dan sombong. Iblis sebagai pemimpin tertinggi adalah yang terkuat. Setan-setan bervariasi kekuatannya tergantung tingkatannya dalam struktur kuasa kegelapan. Makin tinggi pangkatnya, makin powerful kuasanya. Itu kalau setan-setan. Jadi rupanya setan juga dalam dunia roh itu ada jenjang. Ada pangkatnya ya? Ada pangkat-pangkatnya. Itu. Makanya kan mesti ingat itu yang Tuhan Yesus bilang kira-kira begini. Jenis ini tidak dapat diusir dengan doa kecuali dengan kuasa. Nah, jenis ini. Nah, itu contoh. Oke. Nah, kemudian ada lagi kita bicara masih tentang karakteristik iblis itu ya. Pada waktu malaikat Gabriel, penghulu malaikat dalam bidang peperangan itu, dalam bidang utusan itu, ya, utusan Tuhan, berhadapan dengan roh-roh setan yang kuat sebagai pemimpin Yunani dan pemimpin Persia. Ini disebutkan di dalam Daniel 10 ayat 20.
Intinya adalah begini. Rupanya dalam satu daerah tertentu ada penguasa kegelapan di situ. Kalau kesan daripada Daniel 10 dan 20. Ya. Ada kuasa kegelapan pada waktu Daniel dijumpai oleh penghulu malaikat Gabriel ini. Gabriel katakan di situ nanti dia akan menghadapi dengan suatu peperangan dengan suatu penguasa di situ. Kemudian dari Persia dia pindah ke Yunani karena ada lagi penguasa lain di situ. Jadi kesan di sini bahwa tiap daerah itu punya kuasa, yaitu kuasa kegelapan itu. Saya tidak tahu dulu itu di Cibubur itu ada kuasa kegelapannya, enggak. Kalau dulu suka dibilangnya Cibubur itu tempat buang jin, Pak. Buang anak. Iya, buang anak. Jin buang anak. Iya, betul. Kuasa kegelapannya ada. Jadi yang meminta itu roh-roh. Mungkin begini. Kalau dari sudut pandangan okultisme dan demonologi, saya bisa percaya itu. Mungkin menakutkan istilah itu, tapi di belakang itu ada kepercayaan. Dan saya sebagai rohaniwan tidak otomatis bahwa nggak ada itu, bohong, nggak. Saya peka soal-soal yang seperti begitu. Sama seperti kalau kita masuk dalam satu rumah, tiba-tiba ada kepekaan, ini rumah ini nggak bener nih, ada rasa nggak enak. Setelah di dalam lihat, ada gantungan merah di atas pintu. Ada padi di atas daun pintu. Nggak kelihatan dari luar. Setelah duduk di dalam, ada ini. Pantas saja waktu masuk tuh nggak enak gitu. Nah, itu kalau kita peka terhadap hal-hal yang begitu. Karena itu saya tidak mau katakan itu bohong, itu aneh atau apa, enggak. Tapi peka. Kita harus peka terhadap hal seperti begitu. Oke. Kita pindah ya. Jadi di sini kita lihat bahwa berikutnya puncak kekuatan iblis akan ada pada manusia, antikristus. Itu puncak kekuatan iblis nanti. Karena antikristus juga punya kuasa ini, kuasa itu, kuasa ini, kuasa. Siapa? Iblis yang masuk ke dalam dia itu. Jadi akan ada hal seperti begitu. Binatang yang keluar dari laut itu nabi palsu. Istilah yang dipakai itu manusia. Kemudian nabi palsu itu juga nampak ya. Jadi bukan roh setan yang menjelma, tetapi antikristus adalah pribadi manusia. Itu nabi palsu. Jangan bilang nabi palsu itu Paul Zhang. Bukan. Saya tidak katakan bahwa Paul Zhang nabi palsu. Mungkin dia benar sekarang. Ya, dia terpaksa lari ke luar negeri. Mungkin ada benarnya juga, mungkin ya. Kalau baca YouTube, ikuti YouTube-nya. Nah, sekarang kita pindah lagi. Iblis dan setan adalah makhluk yang kuat, yang pintar, tidak terbatas oleh benda-benda, karena mereka makhluk roh. Dan mereka sudah ada, sejak kita belum diciptakan sudah ada. Adam Hawa belum diciptakan sudah ada. Jadi kepintarannya dia tahu semua alam semesta, dia tahu semua liku-liku, dia tahu juga pengetahuan. Jadi mereka itu, makhluk-makhluk itu yang kita sebut kuasa kegelapan, itu pintar, itu kuat, pintar, kuat. Oleh karena itu kalau saudara lihat sugesti misalnya begitu ya. Saya tidak katakan sugesti yang sering dipakai untuk pengobatan, itu mungkin ada benarnya juga. Kita kan kadang-kadang perlu disugesti untuk berani, untuk kuat, dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka, meskipun mereka itu kuat, pintar, tidak terbatas oleh benda-benda, kita kunci pintu, dia bisa ada di dalam. Karena dia makhluk roh, bukan makhluk material seperti kita. Ada tangan, ada kepala, dan lain sebagainya. Tetapi mereka
memiliki karakter yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda di dalam alam roh. Ketika merasuk seseorang, maka dia, ya roh itu yang ada dalam orang itu keluar karakter aslinya sesuai dengan nama dan jenisnya. Seringkali dia mengaku, siapa kamu? Legion. Siapa kamu? Ini. Itu aslinya keluar. Itu tatkala dia masuk ke manusia. Kalau tidak, kita tidak tahu ini roh apa, ini roh apa. Tapi pada waktu dia masuk, maka dia memakai lidah manusia yang dirasuknya untuk mengungkapkan siapa diri. Perhatikan ini. Kita harus perhatikan hal seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dia kuat, dia ada di mana-mana, tapi dia tidak maha hadir. Dia bisa ke sana, dia bisa ke sini, anytime ada di mana, tapi tidak maha hadir. Yang maha hadir hanya God Himself. Nah, kesukaan mereka gimana? Kesukaan mereka tinggal pertama dalam tubuh manusia. Mereka suka tinggal dalam tubuh manusia. Dan menyebabkan kesengsaraan, sakit, penyakit, meski tidak semua sakit penyakit dari iblis, tidak. Tapi pemahaman kita adalah bahwa semua sakit adalah akibat daripada dosa, ya kan?